Sesuai keinginan Merah, Lucy pun mencari informasi tentang wanita asing yang selalu ditolak kedatangannya tersebut. Beruntung Lucy mempunyai kenalan yang bertugas membersihkan halaman depan mansion. Dulu mereka sama-sama menjadi pelayan di rumah keluarga Aditama. "Nyonya?" Merah yang tengah duduk di sisi ranjang sembari menimang Dava pun menoleh ke arah sumber suara ketika ada yang memanggilnya. Kedua mata Merah langsung berbinar saat melihat wajah sumringah Lucy yang ia tafsir sebagai tanda jika pelayan pribadinya tersebut berhasil menjalankan misinya. "Lucy, gimana? Dapat informasinya?" Tanya Merah tidak sabaran ketika Lucy sudah berdiri tepat di hadapannya. "Dapat, Nyonya," sahut Lucy sembari mengangguk, kemudian ikut duduk di kursi rias saat sang majikan menyuruhnya. "Sekarang kamu ceritain semua informasi yang kamu dapat tentang wanita itu," pinta Merah dengan antusias. "Baik, Nyonya. Pertama, nama wanita itu adalah Sheila. Dia adalah mantan kekasih Tuan Darren," ucap Lucy dengan tahu serius meyakinkan. "What? Mantan pacar?" Tanya Merah terkejut dan langsung mendapatkan anggukan dari Lucy. "Dan menurut cerita dari teman saya, mansion ini dulunya milik keluarga Sheila, sebelum kemudian diambil alih oleh keluarga Tuan Aditama setelah perusahaan orang tua wanita itu jatuh bangkrut." Lanjut Lucy yang lagi-lagi sukses membuat Merah terkejut. "Tapi kalau mereka hanya mantan pacar, kenapa Sheila masih sering kesini? Dan, apa ini alasan kenapa Darren melarang aku keluar dari mansion?" Monolog Merah. Bisa jadi, Nyonya," sahut Lucy pelan. "Satu lagi, Nyonya, menurut teman saya, si Sheila ini dari dulu memang sering kesini saat mendiang istri pertama Tuan Darren masih hidup." Lanjut Lucy menuturkan. "Di Lexi ini," gumam Merah lirih. "Aku yakin Darren masih ada hubungan sama mantan pacarnya itu, dan kemungkinan Meta juga tahu. Apa jangan-jangan selama menikah dengan Darren Meta nggak bahagia?" Lanjut Merah bermonolog. Lucy hanya diam tanpa bisa menanggapi monolog sang majikan, lantaran ia sendiri juga bingung dan takut salah bicara jika menimpali menurut penilaian dari sudut pandangnya pribadi. "Lucy, apakah kalau malam hari situasi di mansion ini tetap ketat penjagaannya?" Tanya Merah setelah sekian menit terdiam. "Setahu saya kalau malam penjagaan tetap ketat, Nyonya, apalagi di lantai 2 ini," ucap Lucy menjawab. "Haf." Merah membuang nafas kasar mendengar jawaban dari pelayan pribadinya. "Sekarang tugas baru kamu. Cari tahu informasi siapa yang megang kunci ruangan di mansion ini. Aku pengen masuk ke dalam kamar Meta. Siapa tahu aku bisa dapat informasi penting tentang kehidupannya dulu di mansion ini." Titah Merah yang langsung diangguki oleh Lucy. Wanita muda berambut sebahu itu langsung berpamitan pada majikannya untuk segera pergi menjalankan tugas. Sepeninggal Lucy, kini Merah memperhatikan wajah Dava yang terlihat anteng berada di dalam pangkuannya. Sepasang matanya terlihat berbinar saat membalas tatapan Merah. Jemari mungilnya menggenggam erat jari telunjuk Merah yang sesekali ia masukkan ke dalam mulut untuk disesap. "Sebenarnya apa yang papa kamu sembunyikan dari kami? Hei, kasih tahu aku apa yang dialami Mama Meta setelah melahirkan kamu? Apa dulu Mama Meta juga dikurung dalam mansion ini?" Merah bertanya pada bayi yang sudah pasti tidak bisa menjawab pertanyaannya. Hari-hari berlalu, Merah belum bisa mendapatkan kunci untuk bisa masuk ke dalam kamar yang dulu ditempati Meta. Lantaran penjaga keamanan mansion milik suaminya itu tidaklah main-main, membuat Merah sesekali berpikir jika Darren bukanlah orang biasa. "Apa jangan-jangan papamu itu seorang mafia? Dia selalu pergi entah kemana, bahkan tanpa kasih kabar ke aku yang berstatus sebagai istrinya?" Tanya Merah pada bayi yang kini sudah genap berusia 2 bulan tersebut. Iya," oceh Dava sembari menendang-nendangkan kedua kaki dan menggerak-gerakkan kedua tangannya seolah hendak menggapai sesuatu. Seolah bayi yang kini sudah terlihat gemuk berisi itu tengah menjawab pertanyaan wanita yang kini duduk di sampingnya. "Astaga! Jadi benar papa kamu itu beneran mafia?" Tanya Merah dengan wajah serius memandang lekat wajah lucu Dava. Iya, oceh Dava yang lagi-lagi terlihat antusias menanggapi pertanyaan sang mama. Merah langsung terkekeh geli melihat tingkah menggemaskan Dava, kemudian mengangkat tubuh mungil itu dan membawanya dalam dekapan, menghujani pipinya dengan ciuman diiringi dengan suara khas mencium. Sampai akhirnya suara deheman sukses membuat Merah menghentikan aksinya. Merah mengangkat wajah dan seketika terkejut saat mendapati ada Darren yang sudah mengenakan pakaian santai kini sudah berdiri tepat di samping ranjangnya. "Kamu? Apa?" Darren balik bertanya dengan wajah datarnya. "Ngapain kamu di sini?" Tanya Merah yang masih memperlihatkan wajah terkejutnya. "Ini mansionku kalau kamu lupa," sahut Darren masih dengan wajah datarnya. Merah mendengkus. Iya, aku hampir lupa jika tidak kau ingatkan.
karena nyatanya yang tinggal menetap di sini hanya aku, sedangkan yang mengaku pemiliknya entah pergi kemana. Sungut Merah kesal. Aku memang orang sibuk, bukan sepertimu yang hanya keluyuran tidak jelas jika pergi keluar rumah. Sahut Darren mencibir. Merah terdiam, tidak berniat menyangkal lantaran apa yang dikatakan Darren memang tidak salah meskipun tidak 100% benar. Kapan kamu pulang? Tanya Merah setelah sekian menit mereka lalui dalam keheningan. Sekitar 1 jam lalu. Sahut Darren sembari duduk di sisi ranjang. Merah refleks menggeser posisi duduknya untuk menjauh, membuat Darren melirik sinis ke arahnya meski tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hei Daffa, coba lihat siapa pria itu? Tanya Merah sembari mengarahkan wajah Daffa ke arah papanya, membuat Daffa menatap ke arah Darren dengan kening berkerut. Kamu gak kenal ya? Ya wajar sih, karena dia itu pria sombong, yang bahkan sama anaknya sendiri aja gak peduli. Kayak gak kangen sama kamu meskipun udah lama gak ketemu. Cibir Merah menyindir mantan kakak iparnya. Kamu! Jangan ajari putraku untuk membenci papanya sendiri. Aku tidak seburuk itu hingga mengabaikan putraku. Bahkan aku rela melakukan apapun demi memberikan yang terbaik untuknya. Ucap Darren dengan menatap tajam pada Merah. Merah tertawa miring mendengar ucapan Darren yang ketara tidak terima dengan ucapannya. Memberikan yang terbaik? Tanya Merah dengan sebelah alis terangkat. Terlihat sangat mencemooh. Ya. Sahut Darren yang seketika berubah gugup. Entah apa yang membuat ekspresi pria itu berubah seketika dan sukses membuat Merah terheran sekaligus penasaran. Seperti ada sesuatu yang sengaja ditutupi darinya. Aku tadi sudah datang ke sini untuk melihat Daffa, tapi ternyata kalian sedang tidur. Ucap Darren setelah beberapa saat diam. Berikan Daffa padaku, aku ingin menggendongnya. Lanjut Darren sembari mengulurkan kedua tangannya untuk menjemput tubuh sang putra. Merah menyerahkan Daffa meskipun sedikit ragu. Bisa nggak ngegendong bayi? Tanya Merah sebelum benar-benar menyerahkan Daffa pada pria kamu di hadapannya. Tentu saja bisa, dulu saat dia baru lahir aku sendiri yang mengurusnya. Sahut Darren kerusi, kesal lantaran merasa diremehkan. Dan benar saja, rupanya Darren bisa menggendong Daffa hingga membuat putranya nyaman berada dalam dekapannya. Bersiaplah, nanti sore kita akan pergi ke rumah papa, kita akan menginap di sana untuk beberapa hari. Ujar Darren tanpa menoleh ke arah Merah lantaran fokus menatap wajah putranya. Papa? Maksudnya papa aku atau papa kamu? Tanya Merah lantaran tidak paham maksud perkataan Darren. Papamu, papa utama, papa mertuaku, faham? Sentak Darren. Membuat Merah seketika melotot tajam mendengar jawaban Darren yang berlebihan. Seorang dia adalah wanita dungu yang kesulitan mencerna ucapan seseorang. Tapi untuk apa? Maksudnya ada acara apa sampai kamu mengajak untuk menginap di rumah papa? Seingatku dulu bahkan kamu dan almarhum Meta tidak pernah sekalipun menginap di rumah papa setelah kalian memutuskan pindah. Ucap Merah. Besok malam acara 40 hari almarhum Meta, apa kamu lupa? Tanya Darren menatap sinis wanita yang berstatus sebagai istrinya tersebut. Merah gelagapan, semenjak tinggal terkurung di dalam mansion benar-benar membuat ia seolah terputus dengan kehidupan di dunia luar, bahkan ia tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya terlebih dahulu. Lantaran masih merasa kesal dengan kedua orang tuanya. Merah terlalu fokus mengurus Daffa dan berusaha menguak tentang kehidupan Meta saat menjadi istri seorang Darren yang misterius, sampai ia lupa jika esok adalah hari ke-40 saudari kembarnya tiada. Ya, aku akan menyiapkan keperluan Daffa saat menginap di rumah papa. Ucap Merah pada akhirnya. Beranjak dari duduk dan menuruni ranjang untuk menyiapkan perlengkapan Daffa untuk dibawa ke rumah orang tuanya, meninggalkan Darren yang tengah menimang putranya dalam diam, tidak berinisiatif mengajak putranya mengobrol sama sekali. Dasar pria kaku. Cibir Merah dalam hati sembari melirik ke arah Darren yang terlibat adegan saling tatap dengan Daffa. Sesuai dengan ucapan Darren tadi, kini tepat di sore hari Merah yang juga didampingi oleh Lucy dengan diantar oleh sang supir mulai melaju meninggalkan pelataran mansion untuk menuju rumah tinggal keluarga utama di kota. Nanti aku akan menyusul. Ujar Darren saat melihat wajah kebingungan Merah lantaran pria itu tidak ikut berangkat bersama satu mobil dengannya. Oke, dada papa sombong. Ucap Merah menirukan suara anak kecil sembari memegangi tangan kanan Daffa untuk melambaikan tangan ke arah papanya. Kamu! Darren sudah berseru galak dan hendak memarahi Merah. Namun urung lantaran Merah sudah lebih dulu menutup kaca mobil dan menyuruh sopirnya untuk berangkat. Merah tertawa puas saat menoleh ke belakang dan mendapati Darren yang berdiri mematung dengan ekspresi wajah menahan emosi. Rasain! Emang enak dicuekin, salah sendiri jadi orang nyebelin. Cibir Merah merasa puas telah membuat Darren kesal.
Setelah mobil melaju lumayan jauh meninggalkan mansion milik suaminya, Mera pun kembali membuka kaca jendela, menghirup dalam-dalam udara yang masuk dari luar mobil. Akhirnya aku bisa keluar dari penjara itu. Rasanya bahagia banget. Setelah sampai ke rumah papa, aku bakal berusaha mencari alasan untuk tetap tinggal di sana. Aku males balik lagi ke mansion, rasanya sumpah, gak bisa bebas keluar buat nganar sama anak-anak. Ungkap Mera mengatakan isi hati serta misinya. Wanita itu sudah tersenyum lebar, lantaran merasa bahagia dan yakin keinginannya akan terwujud. Tanpa ia sadari ponsel sang sopir di depan sana kini sedang terhubung melakukan panggilan suara dengan sang tuan majikan. 2 jam perjalanan akhirnya mobil yang membawa Mera dan Dava pun sampai dan berhenti di pelataran rumah kediaman Hutama. Di depan teras sana si empu rumah sudah berdiri untuk menyambut kedatangan putri dan cucunya. Sayang? Panggil Marissa dengan wajah berseri memeluk putrinya, kemudian mencium pipi gembul sang cucu. Apa kabar, Ma? Tanya Mera setelah cipika-cipiki dengan sang mama. Mama baik sayang, kamu sendiri gimana? Betahkan tinggal di tempat suamimu? Tanya Marissa sembari mengiringi langkah putrinya yang hendak masuk ke dalam rumah. Enggak, sama sekali enggak betah. Aku tuh berasa dikurung dalam penjara tahu enggak sih, Ma, sama si Darren gilak itu. Adu Mera ketus. Hus, jangan bilang gitu, ngatain suami sendiri gilak, enggak sopan itu namanya. Kau tegur Marissa menasehati putrinya. Mera memutar bola mata malas. Dari dulu sampai sekarang ia akan selalu salah di mata sang mama jika mendebat tentang menantu kesayangan mereka. Masih teringat dalam kenangan Mera kala pertama kali melihat Darren datang ke rumah mereka bersama kedua orang tuanya saat hendak melamar Meta. Kala itu Mera berusaha membujuk saudari kembarnya untuk menolak perjodohannya dengan Darren. Lantaran menurutnya Darren adalah sosok yang angkuh dan sombongnya kelewatan. Aku gak peduli sifat dia seperti apa, kalau dia mencintai aku, maka dia akan meratukanku, dan aku bakal jadi ratu di istananya. Lagi pula dia pria pilihan papa, jadi aku yakin dia yang terbaik. Ucap Meta kala itu yang tidak terpengaruh sama sekali dengan pendapat saudari kembarnya. Ditambah lagi Marissa yang mengaku jika Darren adalah tipe menantu idamannya dan akan menjadi menantu kesayangannya. Seketika Mera membuang nafas kasar saat mengingat kejadian masa lalu di mana ia sudah menunjukkan raut tidak suka terhadap Darren yang sayangnya kini justru sudah menjadi suaminya. Cucu opa udah datang rupanya. Suara seruan itu sukses membuat langkah kaki Mera langsung terhenti. Kemudian membiarkan saja saat pria bergelar sebagai papanya itu kini melangkah mendekat untuk menghampiri cucu laki-laki kesayangannya. Tentu saja akan jadi cucu kesayangan lantaran sedari dulu Hutama sangat menginginkan anak laki-laki. Namun keinginannya harus pupus saat mengetahui jika istrinya melahirkan anak kembar perempuan. Ditambah diagnosa dokter yang melarang Marissa untuk mengandung kembali lantaran sangat membahayakan untuk keselamatannya. Kamu apa kabar, Mera? Pertanyaan itu sukses membuat Mera terhenyak dari tempatnya berdiri. Sungguh demi apapun ini adalah kali pertama ia mendengar papanya sudi menanyakan kabarnya. Aku baik. Jawab Mera kemudian dengan singkat. Jadilah anak yang selalu penurut dan jangan buat masalah yang justru akan membuatmu susah sendiri. Ucap Hutama yang sayangnya tidak mendapat respon apapun dari putrinya. Hanya raut wajah datar yang Mera perlihatkan. Bahkan ia hanya membiarkan saja ketika pria yang usianya hampir setengah abad itu mengambil alih Dava dari gendongannya. Tolong dampingi Dava. Kalau dia nangis segera antar ke kamarku, aku pengen istirahat dulu. Pesan Mera pada Lucy. Setelahnya ia pun pergi meninggalkan ruang keluarga menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Setelah pintu lift terbuka, Mera segera melangkah keluar dan melanjutkan langkah untuk menuju ke kamarnya. Dengan perasaan membuncah Mera membuka pintu kamarnya dan segera memasuki ruangan ternyaman baginya saat berada di dalam rumah kedua orang tuanya tersebut. Akhirnya, aku bisa ngerasain lagi rasanya surga dunia. Ucap Mera sembari menjatuhkan diri keranjang dengan kasar. Kedua tangannya dibuka lebar, kemudian bergerak naik turun di permukaan spray layaknya orang tengah terbang. Sungguh demi apapun ia sangat merindukan suasana seperti ini. Terbebas dari tekanan Darren dan juga istirahat sejenak dari kesibukannya menjaga Dava. Suara tangis Dava sukses membuat Mera langsung bangkit dari tidurnya. Ia gelagapan sendiri saat kesadarannya belum 100% pulih dan berpikir bagaimana bisa ia berada di kamarnya sendiri. Ini yang aku takutkan kalau kamu tinggal di rumah orang tuamu sendiri, kamu akan lalai dari tanggung jawab dan membiarkan putraku terlantar. Ketus Darren yang berdiri tepat di samping ranjang sembari membawa Dava dalam gendongannya. Melihat bayi itu menangis sejadi-jadinya lantaran merasa haus membuat Mera merasa sangat bersalah. Maaf. Cicitnya yang bahkan tidak berniat menyangkal tuduhan dari Darren. Dengan sigap Mera mengambil alih Dava dari gendongan Darren. Kemudian segera membuka resleting bagian depan tubuhnya untuk mengeluarkan pabrik ASI-nya yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan Dava.
Merah kini memang sudah terbiasa menyusui Daffa tanpa menggunakan bantal khusus atau alat bantu lainnya, hingga ia tidak perlu repot dan membutuh diri di tempatnya semula. Ia merutuki kecerobohannya yang tidak meminta Darren untuk pergi terlebih dahulu sebelum ia menyusui Daffa. "Kenapa kamu masih ada di sini?" tanya Merah dengan kedua mata melotot galak. "Ini kamar kamu kan?" tanya Darren santai. "Iya," sahut Merah cepat. "Ya berarti benar dong aku ada di sini, di kamar istriku," ucap Darren dengan tersenyum smog. Merah mendengus kesal. "Kamar istrimu? Baru nyadar punya istri?" tanya Merah sinis. Darren hanya diam tidak menyahut, dengan pandangan menatap lekat wajah Merah. Sebuah ekspresi yang membuat Merah merasa kesal, karena jujur jantungnya tiba-tiba berdetak kencang saat dalam keadaan seperti ini. "Aku tidak pernah lupa jika sudah menikahimu. Dan, apa salah jika aku ingin tidur bersama istriku sendiri?" tanya Darren dengan suara melemah. Sungguh nada suara yang belum pernah ia gunakan ketika berbicara dengan mantan adik iparnya tersebut. Sedangkan Merah dibuat terdiam membeku saat mendengar keinginan pria yang kini sudah duduk di hadapannya, di sisi ranjang. Apa dia serius ingin tidur denganku? Apa itu artinya dia? Batin Merah yang bahkan tidak berani melanjutkan menerka kemungkinan apa yang sedang ada di dalam kepala suaminya. Bab ke-8, Kecewa. Setelah selesai menyusui Daffa, Merah baru sadar jika kini hari sudah berganti malam. Ia mengedarkan pandangan mencari sosok Lucy di dalam kamarnya, namun tentu nihil lantaran sosok yang selalu membantunya itu kini digantikan oleh Dawan. "Cari apa?" tanya Diwan ketika melihat Merah yang seperti tengah mencari sesuatu. Merah langsung menoleh ke arah Darren yang kini tengah duduk di sofa kamarnya sembari sibuk dengan ponsel di tangan. "Lucy mana?" tanyanya kemudian. "Lucy di luar, apa kamu butuh sesuatu?" lagi Darren bertanya. "Aku mau mandi, tolong panggilan Lucy buat menjagain Daffa," ucap Merah kemudian. Tanpa menyahut Darren langsung beranjak dari duduk, membuka pintu dan menyuruh Lucy yang tengah berada di luar kamar untuk segera masuk ke kamar istrinya tersebut. "Tolong siapkan air hangat, istriku mau mandi," titah Darren yang kemudian berjalan mendekati ranjang. Merah mengerjapkan mata beberapa kali mendengar ucapan Darren, terlebih saat pria itu kini ikut naik ke atas ranjangnya dan langsung merebahkan tubuh di samping Daffa yang langsung mengekori sosok sang papa dengan pandangannya. "Mandilah, biar aku yang menjaga Daffa," ucap Darren santai. Merah sampai memicingkan mata melihat sikap Darren yang menurutnya berubah, lebih santai dan bersahabat. Tidak seperti biasanya yang selalu menatapnya dengan sengit seorang mereka adalah musuh bebuyutan. Apa dia emang sebenarnya sebaik ini? Apa selama ini aku emang udah salah menilainya seperti yang selalu Meta bilang? Monolog Merah dalam hati yang tanpa ia sadari kini justru tengah memperhatikan wajah Darren. "Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Udah mulai naksir?" tanya Darren dengan percaya diri. Merah mendengus, kemudian beranjak turun dari ranjangnya dan segera melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Sepeninggal Merah, Darren dibuat tertegun saat melihat sebuah foto dalam bingkai yang terletak di atas nakas. Foto Merah saat mengenakan seragam balap motor lengkap tengah tersenyum lebar. Tapi bukan itu yang membuat pandangan Darren terpusat, melainkan sosok pria yang juga mengenakan seragam lengkap sama seperti Merah, hanya saja kepala pria tersebut tertutup helm. "Pelakor!" gumam Darren saat pandangannya kini beralih menatap ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. 15 menit berlalu, Merah yang telah usai dengan acara bersih-bersihnya pun segera keluar dari dalam kamar mandi dengan mengenakan handuk kimono. Jantungnya berdebar tidak karuan saat tidak sengaja pandangannya bersitatap dengan Darren yang kini tengah duduk bersandar di kepala ranjang. Cepat Merah melangkah ke dalam walk-in closet miliknya, segera berganti baju menggunakan pakaian saat mendengar Daffa tiba-tiba menangis. Merah keluar dari ruang ganti dengan memakai baju yang sering ia kenakan sebelum menikah dengan Darren. Kaos oblong dan celana jeans pendek di bawah lutut. "Kenapa Daffa nangis? Kamu bangunin ya?" sembur Merah menuduh. "Mana ada, dia bangun sendiri kok," sahut Darren mengelak. Merah menatap kesal pada sang suami lantaran tidak percaya. Namun sejurus kemudian ia dibuat terpukau saat melihat Daffa mulai terdiam ketika ditemukan Meng oleh papanya. "Hei, kenapa lidahnya dikeluar-keluarin gitu? Haus ya, pengen kan?" tanya Darren pada putranya dengan suara lembut. Merah segera melangkah mendekat, kemudian ikut bergabung naik ke atas ranjang bersama dengan anak dan suaminya. "Siniin biar aku susuin," pinta Merah yang langsung mengulurkan tangan hendak mengambil Daffa dari dalam gendongan Darren. Darren pun menggeser posisi duduknya untuk lebih mendekat ke arah Merah, kemudian dengan hati-hati memberikan tubuh putranya pada sang istri. Tangan keduanya pun tidak sengaja bersentuhan,
Bahkan tangan Darren sampai tertahan di atas paha Merah saat meletakkan Dava ke pangkuan wanita itu. Tatapan mereka tidak sengaja bertemu, dada Merah terasa berdesir saat Darren menatap dalam tepat pada manik matanya. Bohong jika Merah tidak tertarik pada pria yang kini telah berstatus sebagai suaminya tersebut. Pria berkulit putih dengan tubuh gagah perkasa, ditambah wajah rupawan yang hampir tanpa celah. Seperti memang sengaja, Darren justru betah menatap lekat wajah wanita yang kini telah berstatus sebagai istrinya tersebut. Dan terbukti kini Merah justru mulai terjerat dengan pesona mantan kakak iparnya tersebut. "Kamu bisa keluar dulu?" tanya Merah setelah tersadar telah terbuai dengan wajah yang terlihat salah tingkah. "Kenapa aku harus keluar?" tanya Darren dengan tetap berada di posisi semula. "Ya, karena aku mau nenenin Dava," sahut Merah sengit. "Ya sialakan, tinggal dinenenin aja. Kenapa aku harus keluar coba?" tanya Darren dengan wajah polos. "Astaga, aku malu. Aku nggak nyaman kalau nenenin Dava di depan kamu," ucap Merah gregetan. "Ya, kenapa harus nggak nyaman? Aku kan suami kamu," ucap Darren dengan suara lembut sembari menatap Merah dengan tersenyum kecil. Merah sampai dibuat mengerjakan mata beberapa kali saking tidak percayanya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Darren. Terlebih dengan ucapan bernada lembut pria tersebut. "Kamu habis kesambet apa sih? Atau salah minum obat?" "Iya, makanya jadi berubah aneh kayak gini," tanya Merah sembari berusaha mati-matian menahan debaran dalam dadanya. Dalam hati merasa bahagia sekaligus berharap jika Darren telah berubah dan mau memperbaiki hubungan mereka menjadi pasangan suami istri seperti pada umumnya. Karena bagaimanapun ia sama sekali tidak pernah menginginkan pernikahan seperti yang saat ini ia jalani, menjadi seorang istri pengganti yang tidak diinginkan. "Kok aneh? Aneh dari mananya?" tanya Darren pura-pura bodoh. "Kamu masih ingatkan apa yang kamu bilang saat kita baru menikah? Kamu ngelarang aku berharap lebih karena kamu gak menginginkan pernikahan kita?" ucap Merah mencibir. "Ya namanya hati kan gak ada yang tahu kapan bisa berubah. Lagian gak ada salahnya kan kita mencoba membenahi hubungan kita, demi Dava," ucap Darren dengan lembut. Merah sampai tidak menyangka jika Darren bisa bersikap manis juga. Tidak bisa dipungkiri jika kini hatinya tengah berbunga-bunga mendengar ucapan Darren. Meskipun pernikahan mereka terjadi bukan berlandaskan cinta, tapi bukankah tidak salah jika ia mulai membuka hati? Begitu pikir Merah. Darren benar-benar berubah menjadi perhatian dan bertutur lembut pada Merah, bahkan pria itu sama sekali tidak meninggalkannya selama mereka berada di rumah orang tuanya, bahkan Darren pun turut membantunya mengurus Dava tanpa diminta. Bahkan mereka benar-benar tidur dalam satu ranjang yang sama bersama Dava. Memang Merah tidak tahu kapan Darren menyusulnya tidur, hanya saja di setiap ia terbangun di tengah malam ataupun pagi Darren sudah tidur lelap di sampingnya. "Meskipun kita nggak ngelakuin apa-apa saat tidur satu ranjang, seenggaknya hubungan kita udah mulai banyak kemajuan. Bukankah laki-laki sejati emang nggak mudah melupakan cinta pertamanya dan mencintai wanita baru? Tapi itu sama sekali nggak masalah, toh kita emang lagi sama-sama belajar membuka hati," gumam Merah sembari menatap lekat wajah tampan suaminya yang kini tengah terlelap. Kedua keluarga besar Hutama dan Aditama pun turut hadir di kediaman Haditama untuk mengikuti acara membaca surat Yasin dan santunan anak yatim dari pantai asuhan yang diundang dalam acara 40 hari meninggalnya Meta hingga selesai. Sampai pada akhirnya tibalah hari di mana Merah harus ikut pulang bersama Darren ke mansion pun tiba. "Merah, hari ini kamu bisa memanfaatkan hari terakhir bersama Mama, karena nanti sore kita harus pulang," ucap Darren ketika pria itu baru saja usai mandi. "Oke," sahut Merah singkat lantaran kini ia tengah sibuk memakaikan pampers pada Dava yang baru saja usai buang air besar. Merah dibuang berjenggit kaget ketika kini Darren sudah duduk di sampingnya. Aroma wangi sampo menguar memenuhi indera penciuman Merah, juga wangi parfum yang membuat siapapun akan merasa betah berlama-lama menghirupnya. "Han, jagoan papa yang ganteng kayak papanya udah wangi nih sekarang, sama kayak papa yang juga udah wangi karena kita udah mandi, cuma Mama Merah aja yang bau acem, soalnya belum mandi sendiri," ucap Darren sembari menciumi pipi gembul Dava, tapi dengan ekor marah yang melirik ke arah Merah seolah mengejek. "Kumat nih ngeselinnya," celetuk Merah dengan menatap sinis Darren, kemudian beralih menatap wajah lucu Dava yang tengah aktif menggerakkan kedua tangan serta kakinya. "Mama belum mandikan juga karena sibuk ngurusin kamu sayang, mandiin, gantiin baju terus ngasih kamu sarapan sampai kenyang, dan terakhir ini, gantiin popok karena Dava baru aja pap," ucap Merah balas melirik Darren dengan ekor matanya. Dava tersenyum tipis mendengar ucapan Merah. "Ya udah gi mandi, biar aku yang jagain Dava." "Ya emang harusnya gitu," sahut Merah cepat. Lekas Merah turun dari ranjang dan segera masuk ke kamar mandi. Seperti biasa Merah tidak pernah menghabiskan waktu lama untuk membersihkan diri.
Setelahnya ia lanjut masuk ke ruang ganti tanpa memperhatikan apa yang tengah dilakukan oleh Darren sepeninggal dirinya. Sampai Mera dibuat terheran saat melihat Darren kini sudah berganti pakaian mengenakan pakaian rapi, sedangkan sang putra sudah tertidur lelap di atas ranjang sana. "Aku mau pergi keluar sebentar, ada pertemuan penting," ucap Darren yang langsung memberitahu ketika melihat wajah terheran Mera. Mau ketemu rekan bisnis ya?" tanya Mera menebak. "Ya," sahut Darren singkat sembari sibuk memakai arloji di tangannya. Melihat Darren kesusahan memakai benda penunjuk waktu tersebut, Mera pun berinisiatif mendekat untuk membantu. "Sini biar aku bantu," ucap Mera yang langsung mengambil alih untuk memasangkan arloji pada tangan kiri Darren dengan benar. Tidak menolak, Darren justru hanya diam sembari mengamati wajah Mera lekat dengan jarak dekat. "Udah?" ucap Mera yang langsung menarik diri untuk menjauh dari Darren. Entah mengapa jantungnya kembali berdebar tidak karuan setiap kali berada di dekat Darren. "Terima kasih," sahut Darren kaku. Bersamaan dengan itu, ponsel milik Darren yang tergeletak di atas ranjang berbunyi. Kebetulan posisi Mera tengah berdiri di sisi ranjang, hingga tanpa sengaja ia bisa melihat nama yang tertera di layar ponsel milik suaminya. "Sheila? Mau apa dia nelpon Darren? Apa selama ini mereka memang masih berhubungan?" Batin Mera penuh tanya saat melihat nama mantan kekasih suaminya yang tertera di layar ponsel tersebut. Sedangkan Darren dengan sigap langsung mengambil ponselnya sembari berharap Mera tidak tahu siapa yang menelponnya. Pun, misal Mera melihat nama Sheila, Darren yakin jika istrinya tersebut tidak tahu menahu tentang siapa yang tengah meleponnya. Meski anggapannya tersebut adalah salah besar, karena nyatanya Mera sudah tahu tentang bagaimana hubungan Darren dan Sheila di masa lalu. "Aku pergi dulu," ucap Darren berpamitan setelah merijek panggilan dari Sheila. "Ya," jawab Mera dengan wajah datar, namun tidak terlihat oleh Darren. Mana sempat pria itu melihat ekspresi wajah istrinya, lantaran ia sudah langsung membalik badan dan keluar dari kamar dengan terburu-buru. Sedangkan Mera dengan sigap segera menghubungi Lucy untuk dimintai tolong menjaga Dava yang masih terlelap pulas. "Tolong jagain Dava ya, aku mau pergi keluar sebentar," pamit Mera sembari menyambar ponsel serta dompetnya dan memasukkan ke dalam saku celana. Meskipun penasaran hendak kemana nyonyanya pergi, namun Lucy urung bertanya saat melihat Mera yang sangat terburu-buru. Mera menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Beruntung ketika ia sampai di pintu depan, Darren masih terlihat di teras depan tengah berbicara dengan sang papa, yang Mera yakini pasti papanya tengah menanyai menantu kesayangannya hendak pergi kemana. Tidak mau membuang waktu, Mera segera keluar rumah melalui pintu samping, kemudian berjalan mengendap untuk keluar dari pintu gerbang samping yang biasanya hanya dilalui oleh para pekerja. Sesampainya di luar pagar rumahnya, Mera sengaja bersembunyi di bawah pohon hias, kemudian menghubungi nomor sahabatnya untuk menjemput. "Astaga, Naomi kemana sih, kok nggak diangkat teleponnya?" Kesal Mera menggerutu lantaran sahabatnya tidak merespon panggilan darinya. Daripada kehilangan jejak Darren, mending aku minta bantuan sama Arkan aja lah," putus Mera. Ia langsung menghubungi nomor Arkan. Beruntung tidak menunggu lama panggilannya langsung terhubung. "Arkan, tolong jemput gue sekarang," pinta Mera tanpa berbasa-basi. Di seberang sana Arkan yang sudah hafal dengan karakter Mera pun tidak mempermasalahkan dan langsung menanggapi permintaan gadis itu. "Oke, sekarang kamu di mana?" "Aku di rumah, buruan ya, nggak pakai lama pokoknya," pinta Mera memaksa. Ya, nih aku langsung mau jalan," sahut Arkan sebelum panggilan berakhir. Bersamaan dengan itu, mobil milik Darren telah keluar dari gerbang, kemudian dengan perlahan melaju menjauh. Mera samping dibuat harap-harap cemas saat melihat mobil suaminya sudah hampir sampai di belokan. Beruntung di saat hampir frustasi kini bisa bernafas lega saat mendengar motor Arkan datang. Tanpa membuang waktu, Mera langsung naik ke atas boncengan sebelum tadi sempat memakai helm yang diberikan oleh Arkan. "Buruan ikutin mobil itu!" titah Mera sembari menunjuk ke arah mobil Darren yang kini sudah berbelok di ujung jalan. "Iya, pegangan yang kenceng. Aku mau ngebut," ucap Arkan yang segera memutar tuas motor bebeknya untuk mengejar mobil yang dimaksud oleh Mera. Sedangkan Mera langsung berpegang pada pundak Arkan, dengan pandangan awas menatap lurus ke depan, bagai predator yang tengah mengincar mangsa buruannya. Beruntung meskipun dengan motor bebek Arkan dapat mengejar mobil Darren meskipun pria itu mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, lantaran motor milik Arkan sudah dimodifikasi, karena motor tersebut memang sengaja ia gunakan untuk ikut balapan liar. Setelah hampir 1 jam mengikuti, akhirnya Arkan menghentikan laju motornya ketika mobil Darren berhenti di sebuah pelataran restoran mewah. Mera segera turun dari motor sahabatnya sembari melepas helm yang ia kenakan. "Ayo kita ikut masuk. Oh ya, aku pinjem jaket kamu biar nggak ketahuan," pinta Mera yang langsung dituruti oleh Arkan tanpa berniat mendebat.
Belum sempat masuk ke dalam restoran, pandangan Mera tiba-tiba tertuju pada seorang wanita yang baru saja keluar dari dalam mobil. Sheila? Jadi benar Darren tadi bohong saat bilang mau ketemu sama rekan kerja, dan orang penting yang Darren maksud itu justru Sheila? Dasar pria bangsat. Umpat Mera dalam hati dengan dada yang sudah bergemuruh menahan amarah sekaligus kecewa lantaran telah dibohongi oleh pria yang mulai ia percayai. Bab ke-9, ingin bercerai. Mera tersentak kaget ketika bahunya ditepuk oleh Arkan. Ayo masuk. Kok malah bengong di sini? Tanya Arkan yang memang tidak tahu apa yang terjadi dengan Mera. Tunggu sebentar, tunggu perempuan itu masuk ke restoran dulu. Ucap Mera sembari menunjuk ke arah Sheila menggunakan dagunya. Arkan pun mengalihkan pandangan ke arah yang ditunjuk oleh Mera. Ia memperhatikan dengan kening berkerut wanita berambut panjang tergirai dengan pakaian seksi yang kini mulai melangkah menuju ke arah pintu utama restoran. Dia siapa? Tanya Arkan penasaran, pasalnya ia memang sama sekali tidak mengenali wanita yang dimaksud oleh Mera. Namanya Sheila, dia mantan pacarnya Darren. Ucap Mera menjawab. Ayo masuk, kita cari meja yang dekat dengan mereka. Lanjut Mera. Arkan memang sudah tahu jika Darren yang kini telah menjadi suami Mera adalah mantan kakak ipar sahabatnya. Tapi ia tidak tahu pasti tentang bagaimana kisah hidup pria bernama Darren tersebut. Keduanya kini melangkah memasuki restoran untuk menyusul Darren dan Sheila yang sudah lebih dulu masuk. Mera bertambah kesal saat melihat Darren tetap berjalan santai meskipun kini tangannya digandeng oleh Sheila. Mera sampai mengumpat dan mengeluarkan sumpah serapahnya untuk Darren, sama sekali tidak menyangka jika suaminya akan melakukan hal rendahan seperti itu padahal tengah berada di tempat umum. Dasar laki-laki berengsek! Serakah dan gak punya malu! Kala kemang dia masih menjalin hubungan sama Sheila, seharusnya yang dia nikahinya perempuan itu bukannya aku. Geram Mera dengan kedua tangan mengepal erat. Arkan yang sebenarnya mendengar apa yang diucapkan oleh Mera pun memilih diam. Tidak ingin ikut campur masalah hati wanita yang sudah berkali-kali menolak cintanya tersebut. Berpura-pura seperti pengunjung restoran pada umumnya, Mera dan Arkan yang duduk di meja samping Darren dan Sheila pun ikut memesan minuman. Posisi Mera saat ini berada di belakang Darren, lebih tepatnya posisi duduk mereka saling membelakangi. Kenapa dari kemarin selalu nolak pas aku ajak ketemu? Tanya Sheila setelah pramusaji restoran pergi meninggalkan mejanya dan juga Darren. Mera bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah Sheila yang terlihat merajuk, lantaran di depan Mera terdapat sebuah kaca dinding yang memantulkan bayangan di belakangnya. Aku udah bilang kan, sedang ada acara 40 hari meninggalnya mendiang istriku Meta di rumah mertuaku. Sahut Darren pelan. Mendengar suara Darren menjawab pertanyaan Sheila membuat Mera berdecih lirih karena muak. Namun ia tetap berusaha menahan amarahnya demi mengetahui apa alasan Darren justru menikahinya, bukan Sheila. Darren, kenapa sekarang kamu jadi berubah lagi? Kenapa kamu lebih mentingin perempuan itu dibanding aku? Kamu gak mungkin udah mulai jatuh cinta sama dia kan? Cecar Sheila protes. Mera sampai menahan nafas demi menguatkan diri ketika menanti Darren menjawab pertanyaan mantan kekasihnya, entahlah mereka sudah menjadi mantan atau justru masih menjalin hubungan. Mary tidak tahu. Menurutmu? Bukannya menjawab pertanyaan Sheila, Darren justru membalasnya dengan pertanyaan pula. Menurutku sih gak mungkin kalau kamu mulai jatuh cinta sama perempuan itu, ya meskipun dia saudara kembar Meta dan wajah mereka sama. Tapi gak ada yang perlu aku takutin, toh dulu kamu juga gak pernah cintakan sama Meta kan? Karena cinta kamu cuma buat aku, dan artinya kita saling mencintai. Ucap Sheila dengan penuh percaya diri. Mendengar ungkapan Sheila membuat kedua tangan Mera mengepal secara spontan, bahkan ia sampai beranjak dari duduk berniat hendak menghajar Darren. Namun dengan sigap Arkan menahan tangan Mera dan meminta gadis itu untuk tentang dulu dan jangan gegabah dalam bertindak. Beruntung Mera mau menurut, ia pun kembali duduk meski harus menahan amarah yang makin menumpuk memenuhi rongga dadanya hingga terasa sesak. Jadi bener kan dugaanku selama ini, Darren tuh bukan cowok baik-baik. Dia tuh cowok brengsek. Aku yakin Meta nggak pernah bahagia selama menikah sama Darren. Batin Mera menyimpulkan. Sementara itu Darren kini menatap lekat wajah Sheila yang terlihat sempurna dengan sapuan makeup tebal tersebut. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, kenapa kamu menolak ajakanku untuk menikah? Tanya Darren datar. Kamu kan udah tahu alasannya, aku nggak mau jadi ibu susu anak kamu sama Meta. Aku ini kan model profesional. Aku nggak mau badanku rusak. Lagian nanti semisal kita menikah, aku nggak mau punya anak. Cukup Dava aja yang jadi anak kita satu-satunya. Ucap Sheila tegas. Darren hanya diam dengan tersenyum miring mendengar ucapan Sheila yang di luar nalar. Kedua mata Mera langsung melebar seketika usai mendengar pengakuan Sheila. Mary tidak habis pikir dengan jalan pikiran wanita yang mengaku sebagai model tersebut. Pun dengan kata-kata Sheila yang telah membuatnya faham alasan Darren mau menikah dengannya. Dan bisa menangkap maksud rencana Darren yang suatu hari pasti akan menceraikan dirinya jika sudah tidak dibutuhkan demi bisa menikah dengan Sheila.
Jadi ini yang dimaksud Darren waktu itu? Tenang, dia udah melakukan yang terbaik untuk Dava. Dia nikahin aku cuma karena butuh ibu susu untuk Dava setelah kekasihnya itu menolak jadi ibu susu buat keponakan aku. Dasar pasangan toksik. Sama-sama gak punya hati. Maki Mera dalam hati. Tangannya sudah meraih gelas berisi orange juice. Ia ingin bangkit dari duduk dan menyeramkan minuman itu tepat ke wajah Darren. Namun niatnya urung saat mendengar Darren membuka suara. Aku menikahi Mera bukan hanya karena aku butuh dia sebagai ibu susu yang tepat untuk putraku, tapi karena... Biwar. Belum sempat Darren melanjutkan ucapannya, ia sudah dikagetkan ketika wajahnya tiba-tiba disiram dengan orange juice. Bahkan Darren tidak menyangka setelah melihat keberadaan Mera yang kini sudah berdiri di samping mejanya. Kamu? Darren langsung berdiri dan menatap tajam manik mata Mera dengan wajah datar. Apa? Kaget kenapa aku bisa ada di sini? Iya. Oh, atau takut karena akhirnya aku tahu kebusukan kamu? Tanya Mera dengan tatapan nyalang, bahkan dadanya sampai terlihat bergerak naik turun lantaran emosinya yang sudah meluap. Ngapain kamu di sini? Tanya Darren tanpa memperdulikan pertanyaan Mera. Kini pandangannya beralih pada Arkan. Ia kenal betul pria tersebut, lantaran dulu mereka pernah terlibat adu jotos ketika pria itu tidak terima dirinya membentak Mera. Tatapan Darren yang tajam dengan wajah dingin jelas memperlihatkan jika ia tidak suka dengan keberadaan Arkan di samping Mera, istrinya. Seharusnya aku yang tanya ngapain kamu di sini? Oh iya, aku lupa. Kamu di sini karena lagi pacaran sama dia kan? Tatapan tajam Mera kini beralih ke arah Sheila Siring dengan jari telunjuknya yang mengarah tepat pada wajah wanita tersebut. Dan aku bisa ada di sini karena aku sengaja ngikutin kamu. Aku curiga sama perubahan sikap kamu yang tiba-tiba baik sama aku, dan ternyata kecurigaan aku bener, perubahan sikap kamu itu cuma kamu jadiin kedok untuk menutupi perselingkuhan kalian berdua. Iya kan? Tuding Mera emosi. Diam! Jaga bicaramu! Ini di tempat umum, dan aku adalah suamimu. Seharusnya sebagai istri kamu bisa menjaga harga diriku. Tegas Darren yang seketika membuat Mera tertawa sumbang. Buat apa aku menjaga harga diri suami yang udah merendahkan dirinya sendiri dengan berselingkuh? Bahkan gak malu bermesraan di depan umum. Sarkas Mera. Darren masih menatap lekat wajah Mera yang tengah meluapkan emosinya, yang pastinya akan semakin tersulut jika ia menjawab atau berusaha menyangkal ucapan wanita keras tersebut. Ayo kita pulang, kita bicarakan masalah ini di rumah. Ucap Darren kemudian berusaha tetap tenang. Sika! Mera berdecak keras. Aku memang sudah mau pulang, karena sudah muak melihat wajah para pengkhianat seperti kalian berdua. Aku yakin Meta meninggal karena dia tersiksa diselingkuhi oleh suami yang sangat dicintai. Miris sekali hidupnya karena menikah dengan pria bejat sepertimu. Hardik Mera sembari menunjuk tepat pada wajah Darren. Tapi aku Mera, aku bukan perempuan lemah yang bisa dibodohi. Aku mau kita cerai. Aku bisa jadi ibu susu buat Dava tanpa harus jadi istri kamu. Dan satu lagi, aku gak akan biarin kamu ngebawa Dava. Karena aku gak mau anak itu punya mama tiri kayak dia. Ucap Mera tegas. Mera menatap tajam wajah Sheila dan Darren bergantian dengan penuh kebencian. Sebelum kemudian ia membalikkan badan dan pergi dari hadapan keduanya dengan diikuti oleh Arkan. Darren mengepalkan tangan melihat kepergian Mera, tidak terima dengan apa yang baru saja Mera katakan padanya. Aku gak akan biarkan kamu lepas Mera, apalagi sampai merebut Dava dariku. Ucap Darren penuh penekanan. Tidak memperdulikan teriakan Sheila, Darren segera melangkah cepat keluar dari restoran setelah meninggalkan uang pecahkan berwarna merah di atas meja untuk membayar minuman yang sudah terlanjur dipesan meskipun belum ia minum. Darren melangkah tergesa sembari menghubungi seseorang untuk menyampaikan perintah. Namun dengan pandangan yang menatap awas ke arah Mera yang kini sudah naik ke atas boncengan motor milik Arkan. Darren meninju angin dengan kesal saat melihat motor yang membawa Mera melaju meninggalkan area parkir restoran. Sungguh ia tidak terima melihat Mera pergi bersama dengan pria lain yang ia tahu juga menaruh hati pada istrinya tersebut. Kini motor Arkan berhenti setelah tiba di depan rumah kediaman Hutama. Makasih udah mau nganterin aku. Tadi aku udah bilang sama Naomi, jadi kamu gak udah bingung jelasin sama dia kemana kita pergi bersama? Ucap Mera setelah turun dari motor Arkan. Ya. Arkan hanya menjawab singkat. Kemudian segera pergi setelah menerima helm yang tadi dipakai oleh Mera. Sepeninggal Arkan, Mera segera masuk ketika pintu gerbang telah dibuka. Ia langsung berlari memasuki rumah, mengabaikan keberadaan kedua orang tuanya yang tengah duduk di ruang tamu. Dengan sedikit tergesa Mera menaik ke lantai atas untuk menuju kamarnya. Ia sampai tidak sabaran ketika membuka pintu kamar demi bisa segera menemui Dava. Namun ia dibuat terkejut saat mendapati kamarnya kini telah kosong, tidak ada Dava atau Lucy di dalam sana. Dengan panik Mera memasuki kamar,
mencari keberadaan Lucy dan juga Dava di setiap sudut kamarnya meski terlihat konyol. Dava! Lucy! Mera terus memanggilnya nama keduanya sembari terus mencari. Namun nihil, Mera sama sekali tidak menemukan keduanya, bahkan ia baru sadar jika barang-barang milik Dava sudah tidak ada satupun yang tertinggal di dalam kamarnya. Kemana perginya mereka? Apa jangan-jangan? Tidak ingin memikirkan hal buruk, Mera segera meraih ponselnya sangat segera menghubungi Lucy. Sampai pada panggilan kedua, barulah Lucy merespon panggilannya. Halo Lucy, kamu di mana? Kenapa nggak langsung angkat telepon dari aku? Tanya Mera ngegas. Maaf Nyonya, saya lagi kewalahan nenangin dan Dava yang nangis terus. Ini kami lagi di perjalanan menuju pulang ke mansion. Jawab Lucy dari seberang sana, terdengar juga suara Dava yang tengah menangis. Apa? Pulang ke mansion? Kenapa kamu lancang bawa pergi Dava tanpa izin sama aku, ha? Tanya Mera terkejut sekaligus panik. Maaf Nyonya, tadi ada 2 bodyguardnya Tuan Darren yang datang, dan langsung menyuruh saya untuk ikut mereka membawa Dava pulang ke mansion. Saya nggak berani nolak Nyonya, maaf. Ucap Lucy menjawab dengan suara sendu. Tubuh Mera langsung luruh ke lantai usai mendengar penuturan Lucy di sambungan telepon. Ia benar-benar tidak menyangka jika Darren telah tega berbuat selicik itu padanya. Bab ke-10, rencana untuk pergi. Belum hilang rasa kecewa Mera karena tindakan Darren. Kini ponselnya berdering dengan nama pria yang sangat ia benci sebagai penelpon. Dasar pengecut! Hardik Mera dengan suara ditekan setelah panggilan terhubung. Terdengar helaan nafas pelan dari seberang sana, sebelum akhirnya Darren kemudian membuka suara. Cepat pulang ke mansion, Dava nangis terus nyariin kamu. Aku bakal susul Dava, dan aku akan bawa dia pergi dari penjara yang kamu sebut mansion itu. Teriak Mera dengan berapi-api. Cepat datang, kasihan Dava udah kelaparan. Usai berucap Darren langsung mengakhiri panggilan dengan sepihak. Membuat Mera lagi-lagi mengumpat dan menyumpahi Darren yang berucap dengan tenang seolah dia adalah suami sempurna yang tengah memberikan contoh baik pada istrinya. Mera pun segera beranjak berdiri, kembali menyimpan ponselnya pada saku celana, dan bergegas turun untuk menyusul Dava. Ia merasa khawatir dan cemas ketika mengingat suara tangis Dava saat ia menelpon Lucy tadi. Putranya itu menangis hingga suaranya terdengar serak, pasti karena sudah terlalu lama menangis. Mera tunggu. Langkah kaki Mera yang hampir tiba di depan pintu utama harus terpaksa terhenti ketika mendengar suara mamanya memanggil. Kamu berbuat kesalahan apa sampai membuat Darren marah? Harusnya kamu mulai bisa belajar dewasa Mera. Kamu udah nikah, udah punya tanggung jawab, jadi jangan pernah pergi keluyuran gak jelas kayak kamu masih belum nikah. Ucap Marissa menasehati putrinya. Ma, aku tadi pergi buat ngikutin Darren, dan Mama tahu apa yang aku lihat, Ma? Darren lagi selingkuh sama mantan pacarnya dong restoran. Sahut Mera dengan menggebu, mengadukan pada mamanya tentang kelakuan menantu kesayangan wanita yang telah melahirkannya itu. Astaga Mera, kamu itu ngomong apa sih nak? Darren itu tadi pergi udah pamit kok sama mama dan papa, dia mau ketemu sama rekan bisnisnya, bukan selingkuh kayak yang kamu tuduhkan. Ucap Marissa dengan suara ditekan. Mera sampai memegangi kedua sisi kepalanya, terlalu pusing lantaran bingung harus dengan cara apa agar membuat mamanya itu percaya jika Darren bukanlah pria sebaik yang wanita itu pikiran. Darren gak sebaik itu, Ma. Aku bahkan dengar sendiri selingkuhan Darren bilang kalau selama ini Darren gak mungkin jatuh cinta sama aku walaupun wajah aku sama dengan wajah Meta. Mama tahu karena apa? Karena selama ini Darren juga gak pernah cinta sama Meta. Darren hanya cinta sama perempuan bernama Sheila. Tekan Mera berusaha menjelaskan agar mamanya mau mengerti dan mendukung ia untuk bercerai dengan mengambil hakim asuh Dava. Kamu cemburu? Mera langsung menoleh saat mendengar suara berat yang tiba-tiba ikut menimbrung percakapannya dengan sang mama. Suara siapa lagi kalau bukan suara Hutama. Emosi Mera semakin menjadi saat melihat wajah mengejek papanya yang mengira ia cemburu. Gak, Pa! Dari dulu sampai sekarang aku gak pernah suka sama Darren, jadi gak mungkin aku cemburu. Sanggah Mera tegas. Dengan santai Hutama memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana bahan yang ia kenakan. Menatap remeh pada anak gadisnya yang selalu membangkang. Kamu gak perlu menutup-nutupi karena papa sama mama udah tahu semuanya dari dulu. Kalau sebenarnya kamu itu cinta sama Darren dan berusaha menggagalkan perjodohan Meta dan Darren waktu itu, bahkan karena terobsesinya dengan Darren, kamu sampai menyimpan banyak foto suami kakakmu itu, iya kan? Semenjak rencanamu menggagalkan perjodohan mereka gagal, kamu juga jadi menjauh dari Meta. Papa sama mama tahu kalau kamu melakukan itu karena kamu cemburu, makanya ketika Meta meninggal kami sepakat menjodohkan kamu dan Darren. Papa sama mama berkeyakinan setelah menikah dengan pria yang sangat kamu cintai, kamu bisa berubah jadi lebih baik.
Bukannya malah semakin keras kepala seperti ini. Kamu menuduh Darren selingkuh hanya karena kamu cemburu. Harusnya kamu bisa menerima konsekuensi menikah dengan pria tampan yang sukses. Banyak wanita yang mengejar-ngejar dia. Bahkan rela merendahkan harga dirinya demi bisa mendapatkan Darren. Papa yakin pasti banyak wanita yang rela tidur dengan Darren tanpa dinikahi kalau Darren mau. Jadi kamu jangan jual mahal. Harusnya sebagai perempuan yang gak berguna dan gak memiliki prestasi sepertimu bersyukur karena Darren mau menikah denganmu. Hardika Utama. Kedua mata merah sampai berkaca-kaca mendengar tuduhan serta hinaan demi hinaan yang dilontarkan oleh papa kandungnya itu. Bisa-bisanya pria paruh baya itu menuduhnya tanpa bukti, menuduhkan hal tidak masuk akal yang bahkan tidak pernah sedikit pun terlintas di pikirannya. Aku pastikan sampai kapanpun aku gak akan pernah kembali ke rumah ini, ke rumah yang hanya dihuni oleh orang-orang munafik kayak kalian. Teriak Merah dengan menatap tajam kedua orang tuanya bergantian. Tidak memperdulikan suara tawa sumbang sang papa dan suara teriakan sang mama yang memanggil namanya, Merah berlari keluar menuruni undakan teras, kemudian mengambil motornya di garasi. Motor yang ia beli dengan uang hasil keringatnya sendiri. Merah memacu motor matiknya untuk menuju ke mansion Darren. Dalam hati ia bertekad akan membawa Dava keluar dari tempat itu, dan membawanya pergi jauh tanpa asal seorang pun yang tahu. Setelah hampir 3 jam menempuh perjalanan, akhirnya Merah tiba di depan mansion. Sedikit terheran lantaran pintu gerbang mansion terbuka lebar, dan hanya ada seorang satpam saja yang berjaga. Tidak ada seorang pun para penjaga yang biasanya tidak terhitung jumlahnya itu. Sempat nggak untuk masuk, lantaran merasa curiga jika ini hanyalah perangkap licik dari Darren. Namun saat ia mendengar suara tangis Dava yang tengah berada di balkon kamarnya, Merah pun kembali melanjutkan laju motornya. Dengan tergesa-gesa Merah menghentikan motornya di halaman, kemudian segera berlari memasuki mansion demi bisa segera menemui Dava dan menyusuinya. "Lucy!" panggil Merah ketika ia membuka pintu kamarnya lebar. Merah segera berlari menuju ranjang saat melihat Lucy tengah menangis dengan Dava yang berada di gendongan. "Dava, sayang. Hei, mama dateng sayang." Ucap Merah dengan suara bergetar, bahkan kini air matanya sudah mengalir tanpa terkendali. Dengan cepat diambil alihnya Dava dari gendongan Lucy. Seolah tahu siapa yang datang, Dava yang semua menangis kencang dengan mata terpejam kini mulai membuka matanya. Sapiting susu ibu tirinya. Merah menghapus air matanya yang terus mengalir, kemudian bergantian menghapus jejak air mata Dava dan berakhir mengusap lembut kepala bayi yang kini mulai memejamkan mata, meski dengan terus menyesap rakus sumber kehidupannya. Dengan kasih sayang Merah mencium puncak kepala Dava, wajah polosnya terlihat lelah lantaran terlalu lama menangis dan kelaparan. Darren benar-benar kejam, sampai hati dia misahin Dava yang jelas-jelas selalu bergantung hidup sama aku. Awas aja, tiba saatnya nanti giliran aku yang akan misahin Dava dari kamu. Jadi papa pun gak guna. Anak nangis kelaparan kayak gini malah pergi entah kemana. Gerutu Merah dengan menatap lekat wajah Dava yang ia sesalkan karena sangat mirip dengan Darren. "Harusnya wajah kamu tuh mirip sama Mama Meta, biar mirip juga sama Mama Merah, bukannya mirip sama wajah papa kamu yang jahatnya gak ketulungan itu." Omel Merah dengan wajah cemberut. Darren yang sedari tadi memperhatikan istri dan anaknya hanya menghela nafas pelan saat mendengar Merah lagi-lagi mengatainya. Meski sebenarnya ingin ikut bergabung bersama keduanya, namun Darren memilih pergi lantaran tidak ingin merusak suasana. Darren pergi melalui pintu yang bahkan sama sekali tidak diketahui oleh Merah maupun Lucy. Hanya butuh 3 langkah lebar Darren langsung menjatuhkan dirinya dengan kasar di atas ranjang, menatap lurus langit-langit kamar dan berakhir menatap ke arah dingin yang menjadi sekat antara kamarnya dan kamar Merah. "Kamu pasti nggak akan nyangka kalau kamar kita bersebelahan, dan aku bisa keluar masuk kamarmu dengan bebas tanpa kamu tahu," ucap Darren dengan tersenyum miring. Kamar tempat Darren merebahkan diri saat ini merupakan kamar rahasianya, sebuah ruangan yang hanya bisa diakses dari ruang utama kamarnya. Pandangan Darren beralih tertuju pada sebuah foto berukuran besar yang terpajang di dinding, sebuah foto wanita yang mengenakan seragam lengkap pengendara motor, dengan background yang sama dengan foto Merah yang ia lihat rumah kediaman Utama. Ya, karena nyatanya objek di foto itu adalah orang yang sama, Merah gadis periang dan sangat aktif ketika berada di alam bebas. "Aku kira anak Om Utama hanya satu. Karena di setiap pertemuan keluarga atau di acara apapun, hanya ada satu gadis cantik yang diperkenalkan sebagai putri oleh beliau. Dulu sempat berpikir kalau kamulah anak Om Utama yang dijodohkan denganku, karena kita sudah lumayan akrab dan punya hobi yang sama, akhirnya aku menerima perjodohan itu. Tapi ternyata gadis yang aku nikahi bukanlah kamu Merah, tapi Meta. Pantes aja Meta sama sekali nggak nyambung kalau aku bahas masalah motor dan pengalaman kita saat touring. Ternyata kalian bukan orang yang sama. Akulah yang terlalu bodoh dan gak bisa membedakan. Padahal sebenarnya kalian berdua sangat-sangat berbeda. Dan hal yang paling mengejutkan adalah, kamu sama sekali gak ngenalin aku,
Padahal kita selalu ketemu saat berkumpul dengan anggota komunitas. Kita saling sapa dan bahkan kamu sering merayuku, sampai aku berpikir kalau kamu emang mencintaiku. Tapi pada akhirnya kita benar-benar menikah, tapi dengan keadaan dan situasi yang berbeda. Ucap Darren mengajak berbicara foto Mera. Di kamarnya saat ini, Mera yang baru saja selesai menyusui Daffa, memindahkan bayinya dengan hati-hati ke dalam box bayi. Setelahnya dengan langkah tergesa Mera berjalan ke arah balkon kamarnya. Ia langsung mendengus kasar saat melihat pintu gerbang yang tertutup rapat, lengkap dengan para penjaga yang standby di setiap sudut. Bahkan Mera spontan mengumpat ketika menyadari jumlah penjaga yang semakin banyak. Dasar Darren kurang ajar! Umpat Mera memukul pagar balkon dengan kasar hingga membuat tangannya kesakitan sendiri. Bener kan kecurigaan aku tadi? Darren pasti sengaja menyuruh semua anak buahnya buat sembunyi pas aku datang, dan sekarang langsung siap siaga berjaga setelah aku udah masuk. Pinter juga dia, bisa nebak kalau aku berencana kabur dari sini sambil ngebawa Daffa. Gumam Mera menggerutu. Setelah kejadian hari itu, hari-hari berlalu seperti biasa dengan penjagaan mansion yang semakin ketat tentunya. Mera dan Darren pun tidak pernah terlibat dalam obrolan serius. Darren lebih terkesan menghindar dan hanya mau bertanya atau menjawab pertanyaan yang menyangkut tentang Daffa. Selebihnya pria itu hanya diam dan memasang wajah datar saja. Aku besok mau pergi keluar. Ucap Mera di suatu malam ketika Darren mendatangi kamarnya dengan alasan ingin bertemu putranya. Mau apa? Tanya Darren sembari mengusap lembut pipi putranya. Kini mereka bertiga tengah berada di atas ranjang, tanpa ada Lucy di ruangan itu pastinya. Karena meskipun menjadi pelayan pribadi sang nyonya, Lucy tetap akan patuh dengan perintah tuanya yang sering menyuruhnya keluar dari kamar Mera ketika ia datang. Mau ngajakin Daffa jalan-jalan keluar, di dalam kamar terus tuh untuk tahu. Gak ada hiburan, aku sama Daffa juga butuh menghirup udara segar di luaran sana. Harusnya aku sama Daffa juga dikasih kebebasan buat keluar masuk mansion ini. Gak cuma kamu aja, karena itu namanya gak adil. Protes Mera meski dengan suara santai. Menutupi perasaannya yang menggebu untuk bisa keluar dari mansion tempatnya dikurung saat ini, dan terbebas dari sosok Darren yang sangat menyebalkan. Darren tersenyum miring sembari melirik ke Mera dengan ekor matanya. Jadi anak papa suntuk ya di dalam kamar terus sama mama? Oke, karena papa baik hati dan sayang sama Daffa. Besok papa akan libur kerja, kita jalan-jalan sama mama seharian sampai puas. Ucap Darren dengan enteng tanpa beban. Membuat Mera langsung mendelik lantaran syok mendengar penuturan Darren yang di luar ekspektasinya. Beneran kamu besok mau libur kerja demi ngajakin aku sama Daffa keluar jalan-jalan? Tanya Mera masih tidak percaya. Beneran dong, boy, bilang sama mamamu kalau papa nggak pernah bohong. Ucap Darren. Seolah mengerti tengah diajak berbicara, Daffa pun menyahut dengan mengocehkan suara bayi yang sangat menggemaskan. Mera yang semula hendak mencibir omongan suaminya pun menjadi urung, lantaran merasa gemas dengan tingkah Daffa yang selalu sukses menyita semua perhatiannya. Ingin marah dan mengomeli Darren hingga berbusa pun percuma, pria itu hanya akan sedikit bersuara, memilih acuh dan memasang wajah datar saja. Membuat Mera kesal lantaran hampir mirip orang gila yang mengomel dengan patung. Saking asiknya bermain dengan Daffa yang mulai belajar untuk tengkurap, membuat Mera dan Darren sampai lupa waktu dan tertawa lepas bersama, melupakan perseteruan mereka dan berakhir tidur bersama dalam satu ranjang meski tanpa melakukan hal yang lebih, karena Daffa tidur di antara mereka berdua. Pagi pun tiba, sesuai dengan perkataan Darren semalam yang mengatakan akan libur bekerja dan mengajak Mera serta Daffa pergi keluar untuk jalan-jalan. Mera yang tengah merencanakan sesuatu pun mengirimkan pesan singkat pada sahabatnya untuk membantunya melancarkan aksi pelarian agar terbebas dari Darren dan seluruh keluarganya. Bab ke-11, dituduh. Mera menggendong sendiri bayi Daffa ketika hendak turun dari mobil, tidak mengizinkan saat Lucy berniat membantu menggendongkannya. Biar aku sendiri aja yang ngegendong Daffa, nanti kamu bantuin bawa belanjaan aku aja. Ucap Mera pada Lucy. Baik nyonya. Sahut Lucy patuh. Sedangkan Darren hanya diam saja dan siaga mengiringi langkah Mera yang seperti tidak sabaran ingin segera masuk ke dalam gedung mall. Masuk ke sebuah cafe, Mera memiliki duduk di dekat pintu masuk dengan kursi yang mengarah keluar. Sengaja ini ingin melihat suasana mall yang ramai oleh pengunjung. Mau pesan apa? Tanya Darren yang kini duduk di kursi depan Mera. Kopi, aku pengen kopi latte. Sahut Mera antusias. Sudah sangat lama sekali ia tidak merasakan nongkrong di cafe untuk sekedar menikmati, membuatnya merindukan masa-masa nongkrong bersama dengan teman-temannya. Ada lagi? Tanya Darren memastikan sebelum memanggil waitress. Udah, itu aja. Lucy, kamu mau pesan apa? Tanya Mera pada Lucy yang duduk di kursi sampingnya. Saya, pesen orange juice saja nyonya.
Lucy menjawab sopan. Kamu nggak pengen kopi? Atau emang nggak suka kopi? Tanya Merah lagi. Perut saya suka kembung kalau minum kopi nyonya. Merah mengangguk kecil sebagai respon, bersamaan dengan seorang waitress yang datang menghampiri meja mereka. Darren pun memesan 2 kopi latte dan sebuah orange juice untuk Lucy. Tidak berselang lama waitress tersebut kembali ke meja Darren dan Merah dengan membawa sebuah nampan berisi minuman pesanan Merah. Tidak membuang waktu, Merah langsung menyeruput kopi milikinya. Spontan kedua sudut bibirnya terangkat membentuk sebuah senyuman lebar. Nikmatnya, ucap Merah dengan ekspresi wajah yang natural menunjukkan rasa puas dan bahagia. Darren yang juga ikut menyeruput kopi miliknya sampai tidak melepas pandangan memperhatikan wajah sang istri. Cantik, natural, gumam Darren dan hanya mampu ia dengar sendiri. Selama kenal dengan Merah, baru kali ini Darren bisa menikmati momen santai seperti saat ini dengan wanita di hadapannya. Sedangkan Merah saat ini tengah awas memperhatikan suasana di luar kafe sana, mencari keberadaan sosok yang tadi sempat ia hubungi sebelum keluar dari mansion. Naomi mana sih? Kok belum kelihatan? Apa jangan-jangan dia belum datang? Batin Merah yang langsung tersenyum kikuk saat tidak sengaja bersih tatap dengan Darren. Liatin apa sih? Tanya Darren yang ikut tersenyum melihat tingkah Merah. Kemudian menoleh ke arah belakang Nyanya, mengikuti ke arah mata Merah memperhatikan. Merah langsung menatap wajah Darren lurus dengan kedua mata melebar, setengah gugup. Itu, lihat-lihat toko baju bayi di depan sana. Sahut Merah kemudian. Ya udah, abis dari sini kita belanja baju buat Dava. Ucap Darren. Boleh, sekalian kita beli perlengkapan bayi juga buat Dava. Sahut Merah menimpali dengan wajah antusias. Setelah menghabiskan kopi dan membayarnya, Darren mengajak Merah dan juga diikuti oleh Lucy menuju ke toko perlengkapan bayi yang kebetulan berada di depan kafe tempat mereka meminum kopi tadi. Begitu masuk ke dalam toko, mereka langsung disuguhkan dengan pemandangan beraneka macam perlengkapan bayi dengan kualitas bagus. Merah segera menyibukkan diri memilih baju untuk Dava, dengan Lucy yang selalu setia mengikutinya. Sedangkan Darren justru tertarik menuju ke rak tempat beraneka mainan bayi. Ia mulai memilih dan sesekali bertanya pada karyawan toko tentang mainan yang aman untuk bayi berusia 2 bulan. Kalau bayi umur 2 bulan belum bisa main mobil-mobilan, Pak. Ucap karyawan toko tersebut saat Darren memegang sebuah mobil-mobilan remote. Darren berdecak lirih, tapi kemudian kembali meletakkan mobilan berwarna merah tersebut dan beralih melihat-lihat mainan yang ditunjukkan oleh karyawan toko yang sedari tadi mendampinginya. Kalau masih usia 2 bulan, mainan yang cocok yang ini, Pak. Ada kerincing bayi, piano bayi, mainan balok ini. Mainan balok yang ini sangat aman untuk bayi, Pak, karena terbuat dari kain yang lembut. Jadi, kalau misal sama dedek bayinya dimasukin ke dalam mulut nggak bahaya. Ucap karyawan toko tersebut menjelaskan. Darren pun mengangguk-angguk saja mengiyakan. Ya udah, saya mau beli semua mainan yang cocok untuk bayi usia 2 bulan, 2 buah setiap satu jenisnya. Ucap Darren yang tentu langsung dituruti oleh si karyawan toko. Dengan cekatan karyawan tersebut membantu Darren memasukkan mainan yang ingin ia beli ke dalam keranjang belanja. Dava pasti suka sama semua mainan ini. Gumam Darren dengan mengulum senyum. Membayangkan momen indah ketika ia dan Merah bermain bersama dengan Merah, dan berakhir tidur bersama setelah lelah bermain seperti semalam. Kamu dari mana aja sih, kok baru datang? Tanya Merah gregetan pada sahabatnya yang baru saja datang menyusulnya. Sorry. Naomi meringis. Aku tadi disuruh nganterin ibu pengajian dulu. Lanjutnya menjelaskan. Ya udah, ayo sekarang kita pergi. Ajak Merah setelah mengawasi keadaan sekitar. Udah aman, Emang? Naomi ikut memperhatikan keadaan sekitar mereka. Aman, Lucy baru aja minta izin pergi ke kamar mandi. Dan Darren, nggak tahu kemana, tapi dari tadi aku lihat di sekitar sini, dia nggak ada. Ucap Merah. Gegas keduanya pun berjalan dengan terburu-buru keluar dari dalam toko. Merah meninggalkan keranjang belanjaan begitu saja, hanya tak kecil berisi perlengkapan Dava yang ia bawa dari rumah yang dibawanya pergi. Dava sayang, maaf ya, Mama terpaksa pisahin kamu dari Papa, soalnya Papa jahat, dia nggak pantas jadi papanya Dava. Lirih Merah sembari mencium pipi Dava. Dengan senyum lebar yang tersungging di bibir, Darren berjalan sembari menenteng keranjang berisi penuh mainan hendak menghampiri Merah dan putranya. Senyumnya semakin melebar saat melihat keberadaan Luai yang tengah berdiri di barisan baju-baju bayi. Lucy, mana Merah dan Dava? Tanya Darren terheran setelah tiba di samping Lucy dan ia tidak mendapati keberadaan istri dan putranya. Lucy sampai terlonjak kaget mendengar pertanyaan dari tuanya. Maaf Tuan, saya juga kebingungan mencari keberadaan Nyonya dan Dava. Sahut Lucy takut-takut.
Maksudnya mereka nggak ada? Tanya Darren terkejut. Iya tuan, saya cuma nemuin keranjang belanjaan Nyonya yang ditinggal di sini. Ucap Lucy dengan suara sedikit terbatas sembari menunjuk ke arah keranjang yang tergeletak di lantai. Mungkin Mera ada di kamar mandi. Ucap Darren berusaha berpikir positif. Tapi saya baru dari kamar mandi dan saya nggak melihat Nyonya di sana tuan. Jawab Lucy menampik dugaan tuannya. Seketika tangan Darren mengepal kuat, pun dengan tangan kanannya yang semakin erat menggenggam keranjang belanjaannya. Lucy langsung menunduk dalam saat melihat wajah Darren berubah menjadi terlihat menakutkan dengan rahang mengetat, serta gigi yang berbunyi gemeletuk saking marahnya. Bawa barang belanjaan ini ke kasir, setelah selesai langsung bawa ke mobil. Titah Darren dengan suara ditekan, ketara sekali jika tengah menahan amarah. Iya tuan. Jawab Lucy tanpa berani membantah. Setelah menyerahkan sebuah kartu pada Lucy, Darren pun segera keluar dari toko tersebut, kemudian sibuk dengan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Tutup semua pintu akses untuk keluar masuk mall ini. Titahnya tegas pada seseorang dong seberang sana. Kemudian segera mengakhiri panggilan setelah mendapat jawaban memuaskan dari lawan bicaranya. Sampai kapanpun, kamu gak akan bisa pergi dari aku, Mera, apalagi dengan membawa Dava, jangan mimpi. Desis Darren dengan sorot mata memerah. Darren benar-benar kecewa dengan tindakan Mera yang berniat pergi darinya ketika ia mulai melunak untuk mulai memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Mera dan Naomi yang hampir saja tiba di pintu keluar mall langsung berhenti lantaran melihat banyak pengunjung yang berdiri berkerumun di depan pintu keluar mall. Ini ada apa ya tante? Kok pada ngantri di depan pintu gini, kayak lagi ngantri pembagian sembako aja? Celetuk Naomi. Ini loh, katanya pintu mallnya bermasalah, nggak bisa dibuka, tapi itu lagi diperbaiki sama satpamnya. Ucap wanita parubaya yang juga ikut mengantri. Oh, ya udah tante, terima kasih informasinya, permisi. Ucap Naomi sembari tersenyum ramah. Kemudian kembali menghampiri Mera yang berdiri sedikit menepi dari kerumunan. Pintunya rusak, gak bisa keluar. Ucap Naomi memberitahu ketika kini ia sudah berdiri di hadapan sahabatnya. Kening Mera sampai berkerut dalam setelah mendengar kabar dari Naomi. Pintu mallnya rusak? Tanya Mera memastikan dan langsung diangguki oleh Naomi. Sika, mall gede kayak gini kok bisa-bisanya fasilitasnya jelek. Gerutu Mera. Terus gimana dong nih? Entar keburu Darren nyadar kalau kamu pergi, terus buru-buru nyariin kita lagi. Ujar Naomi yang jadi panik dan ketakutan. Mengingat sikap Darren yang suka semaunya dan tanpa memiliki belas kasihan seperti yang diceritakan Mera dan Arkan. Kita terpaksa harus ngumpet dulu. Sahut Mera yang juga merasa gelisah. Lantaran apa yang terjadi di luar ekspresinya. Kita samperin Arkan, abangnya punya toko di mall ini, letaknya juga di lantai dasar. Dia pasti tahu jalan keluar dari mall ini selain dari pintu yang lagi rusak itu. Ajak Naomi. Tidak membuang waktu, Mera langsung mengikuti langkah Naomi untuk menuju ke toko milik kakak dari kekasih sahabatnya tersebut. Dan benar saja, setelah melangkah lebih dalam menyusuri lorong toko akhirnya mereka sampai di tempat seseorang yang mereka cari. Naomi pun langsung menyampaikan maksudnya menghampiri Arkan, semula Arkan gan untuk membantu Mera, namun setelah Naomi memohon akhirnya pria itu pun setuju. Mereka bertiga segera bergerak melangkah menuju pintu darurat yang berada di sisi lain mall. Perutku sakit, aku ke toilet dulu ya, bentar. Pamit Naomi ketika mereka hampir sampai di pintu keluar yang mereka tuju. Akhirnya mau tidak mau Mera pun menunggu sahabatnya terlebih dahulu untuk keluar dari gedung tersebut. Aku mau balik ke toko dulu ya, gak apa-apa kan aku tinggal sendiri sambil nungguin Naomi? Tanya Arkan setelah beberapa menit mereka sama-sama diam. Ya gak apa-apa, kamu balik lagi aja ke toko, makasih karena udah nunjukin jalan. Sahut Mera sembari tersenyum. Namun detik kemudian senyumnya langsung raib bersamaan dengan Arkan yang membalikkan badan untuk pergi meninggalkannya. Bu! Agih! Arkan meringis sakit dan juga terkejut saat tiba-tiba mendapatkan pukulan tidak terduga. Darren! Seru Mera yang juga terkejut. Sedangkan pria yang baru saja meluapkan emosinya ketika melihat sang istri bersama pria lain pun kini menatap tajam wajah keduanya bergantian. Jadi kamu mau pergi ninggalin aku hanya demi pria ini? Tanya Darren dengan kedua mata memerah dan siap untuk menyerang Arkan kembali. Mera berdiri mematung saat mendengar pertanyaan Darren, terlebih ketika kini Naomi sudah berada di belakang suaminya dan pasti juga mendengarkan tuduhan dari pria tersebut.